Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Oke, teman-teman, kita pada kesempatan kali ini kita bakal menjelaskan tentang materi kita, yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Oke, pada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rika Abela dari MP 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sekolah. Nah, sebelum kita tahu seberapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sekolah, harus tahu dulu nih tentang transparansi dan akuntabilitas itu sendiri. Jadi, boleh di next ya. Transparansi ini berasal dari kata transparan ya. Nah, transparan itu kan kita tahu kalau misalkan itu tuh tembus pandang, jelas, terbuka gitu. Jadi dalam arti transparansi berarti membagi semua informasi yang relevan dengan dengan semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Jadi transparansi itu dalam sektor pendidikan, khususnya di sekolah, pimpinan ini harus memberikan informasi yang sesuai dengan fakta kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam sekolah. Contohnya seperti guru, siswa, pemerintah, maupun masyarakat sekolah itu sendiri. Nah, akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban. Artinya itu pertanggungjawaban. Dari dalam sektor pendidikan ini, akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban dari suatu lembaga, khususnya sekolah, melalui pimpinan atau kepala sekolah kepada masyarakat luas tentang kegiatan atau program maupun tentang pengelolaan dana di lembaga atau sekolah tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Kenapa sih transparansi dan akuntabilitas itu penting dalam penyelenggaraan atau pengelolaan sekolah? Karena transparansi dan akuntabilitas ini dapat menaikkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sekolah tersebut, seperti guru, siswa, masyarakat maupun pemerintah. Nah, selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga dapat menaikkan komitmen dari para pemangku kepentingan tersebut. Nah, transparansi dan akuntabilitas yang tidak diterapkan dalam sekolah akan mengakibatkan sekolah menjadi kualitasnya kurang baik serta kurangnya kepercayaan dan kontribusi dari para pemangku kepentingan di sekolah tersebut. Nah, ini ada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas. Sebenarnya aspek transparansi dan akuntabilitas ini hampir sama, yaitu ada aspek kejujuran dan hukum, terus ada aspek proses di bagian transparansi, sedangkan di akuntabilitas itu ada aspek manajerial. Lalu ada aspek program, aspek kebijakan, dan terakhir di akuntabilitas itu ada aspek finansial. Jadi sekarang mau bahas dulu tentang aspek kejujuran. Kenapa sih harus kejujuran? Karena kejujuran itu penting sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan lain-lain. Nah, transparansi kejujuran ini penting karena nantinya praktik organisasi akan berjalan secara sehat. Sedangkan untuk hukum itu transparansi dan akuntabilitas ini harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga
nantinya akan menjamin dari supremasi hukum. Nah, kalau transparansi proses ini, kita harus melihat apakah transparansi dari sekolah tersebut itu sudah sesuai dengan ketetapan yang sistem pendidikannya ini sudah sesuai belum dengan ketetapan yang telah diatur. Nah, kalau misalkan akuntabilitas manajerial ini, pengelolaan dari sekolah tersebut itu baik dari programnya maupun dananya harus berjalan secara efektif dan efisien. Kalau dari masing-masing ini kan ada aspek program. Nah, aspek program ini merupakan program-program sekolah yang harusnya bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi dan misi tujuan sekolah tersebut. Sedangkan kalau kebijakan ini, dari kebijakan ini tuh harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan, melihat dari dampak yang akan terjadi di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu di bagian akuntabilitas ini ada finansial, yaitu pertanggungjawaban sekolah untuk menggunakan dana yang telah digunakan, untuk menggunakan dana yang telah digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oke, selanjutnya saya Muhammad Ihsanul Fadil akan menjelaskan mengenai indikator-indikator transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama terkait indikator transparansi. Nah, menurut Direktorat Pembinaan SMP, keberhasilan transparansi itu akan ditunjukkan oleh beberapa 4 poin. Nah, yang pertama itu meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepala sekolah. Nah, ini di mana kepala sekolah itu memiliki peran kunci yang sangat penting terhadap pengelolaan sekolah, bahkan juga sebagai untuk pengawas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolahnya tersebut. Nah, jika pihak sekolah ataupun kepala sekolah memiliki manajemen manajerial yang baik terhadap pengelolaan sekolah tersebut, maka kepercayaan terhadap publik terhadap sekolah tersebut itu akan meningkat dan tentunya bakal meningkatkan kualitas dari sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi pihak sekolah ketika dalam proses penyelenggaraan atau pelaksanaan program-program yang ada di sekolah itu dapat dipercaya dan dapat diketahui secara positif oleh publik. Ini bisa meningkatkan partisipasi ataupun meningkatkan daya kolaborasi atau daya kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan publik. Dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh sekolah tersebut, maka pihak sekolah akan mendapatkan manfaat yaitu berupa partisipasi dan kepercayaan yang lebih terhadap sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah. Ini juga sangat bermanfaat gitu ya bagi pihak sekolah, di mana ketika dalam proses penyelenggaraan atau pelaksanaan sekolah tersebut, publik bisa mengetahui secara pasti, secara detail apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah dan tidak pihak sekolah tidak melakukan suatu manipulasi data atau manipulasi suatu proses sehingga publik bisa lebih mengetahui gitu apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian yang terakhir, berkurang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah. Ini berarti bahwasanya ketika dalam pelaksanaan proses ataupun penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah, ketika sekolah tidak melakukan suatu pelanggaran ataupun adanya suatu hal positif yang dilakukan oleh sekolah, maka pihak sekolah itu akan minim sekali untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa dilanggar oleh pihak sekolah. Jadi, jika sekolah melakukan suatu transparansi penyelenggaraan terhadap publik ataupun terhadap masyarakat sekitar, maka itu akan menyebabkan pihak sekolah menjadi lebih aman, gitu ya, lebih terkondisi lah kondisinya. Kemudian selanjutnya terkait indikator akuntabilitas. Nah, ini menurut Selamat ada beberapa indikator keberhasilan terkait pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam suatu pengelolaan sekolah. Yang pertama, itu adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. Ya, tentu saja ya, kalau misalkan sekolah itu dapat dipertanggungjawabkan segala bentuk kebijakan ataupun suatu keputusannya,
maka kepercayaan publik itu akan meningkat terhadap sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah. Nah, jika suatu sekolah itu sudah melakukan penyelenggaraan ataupun pengelolaan sekolah dengan baik, maka informasi-informasi yang didapatkan oleh publik itu perlu dinilai atau perlu ditanggapi oleh publik bagaimana terkait dengan penyelenggaraan sekolah tersebut gitu. Apakah penyelenggaraan itu sudah baik ataupun sudah belum? Maka pihak masyarakat atau pihak publik itu perlu menilai terhadap kinerja ataupun penyelenggaraan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian yang terakhir terkait indikator akuntabilitas itu adalah bisa meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Tentu saja sekolah itu perlu melihat suatu kondisi lingkungan masyarakat ya. Artinya pihak sekolah juga perlu melihat suatu kebutuhan ataupun kesesuaian yang akan diterapkan oleh pihak sekolah tersebut. Nah, jika pihak sekolah itu bisa menerapkan suatu proses kebijakan ataupun proses program yang sesuai dengan lingkungan yang berada di masyarakat itu, maka kepuasan ataupun kualitas dari sekolah tersebut bisa berkembang secara jelas dan bisa intinya sih bisa dipercaya oleh publik ataupun masyarakat. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Lila Celestia Pratiwi dan di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membangun transparansi dan akuntabilitas. Oke, yang pertama itu ada transparansi. Nah, transparansi di sini kan tujuannya untuk menciptakan kepercayaan publik atau stakeholder kepada sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Nah, sekolah di sini tuh harus memberdayakan berbagai media seperti media elektronik maupun media cetak. Dan di sini menurut Surya Dharma, upaya yang harus dilakukan untuk sekolah untuk meningkatkan transparansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Nah, kebijakan yang jelas di sini yang dimaksud adalah apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sekolah dapat diterima oleh publik ataupun stakeholder-stakeholder lainnya. Nah, yang kedua, menentukan bentuk informasi seperti apa yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia. Nah, bentuk informasi di sini tuh seperti berupa gambar-gambar atau foto seperti kegiatan sekolah, artikel sekolah, video kegiatan sekolah, maupun seperti informasi statistik seperti grafik kelulusan dan sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi di sini, sekolah harus menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Bisa saja melalui web sekolah, ataupun melalui aplikasi, ataupun bisa secara langsung datang sekolah, seperti ke bagian tata usaha ataupun administratif sekolah. Yang keempat, berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Sebagai contohnya di sini, kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan aktif mahasiswa itu biasanya kan memerlukan waktu kurang lebih selama 3 hari. Nah, waktu 3 hari ini adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang aktifnya kita di kampus atau di universitas. Nah, yang kelima, menentukan prosedur pengaduan apabila informasi yang tersedia tidak sampai kepada publik. Nah, prosedur pengaduan ini kalau di website kita biasa melihat kontak person dari sekolah tersebut, misalnya melalui alamat email, telepon, ataupun fax sekolah tersebut. Boleh di next? Nah, selanjutnya akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini sebenarnya nggak beda jauh sama transparansi. Mereka sama-sama bertujuan untuk menciptakan atau memperoleh kepercayaan dari publik ataupun stakeholder. Nah, tujuannya lainnya adalah menilai kinerja sekolah ataupun kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah,
Terus mengikut sertakan publik terhadap pengawasan-pengawasan kegiatan yang ada di sekolah, dan mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Nah, di sini menurut Surya Dharma, untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi, sekolah perlu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas, termasuk mekanisme pertanggungjawaban. Yang kedua, sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Sekolah perlu menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikannya kepada publik atau stakeholders di setiap awal tahun anggaran. Yang selanjutnya, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. Next. Yang selanjutnya, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik atau stakeholders di akhir tahun. Yang selanjutnya, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ataupun pengaduan publik yang masuk ke sekolah. Yang ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan. Yang terakhir, memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesempatan komitmen baru. Nah, akuntabilitas dan transparansi ini tuh tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik atau stakeholder, tapi juga hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid maupun masyarakat lain dalam kegiatan sekolah itu sendiri. Oke, selanjutnya mengenai efek transparansi dan akuntabilitas. Ini lebih ke manfaatnya sih. Nah, efek akhir dari adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa pada intinya adanya transparansi dan akuntabilitas itu menghadirkan suatu kepercayaan terhadap publik, ya kan? Kemudian ketika publik itu percaya terhadap proses ataupun pengelolaan pendidikan, maka itu akan berdampak kepada sekolah tersebut. Nah, di materi ini itu sudah ada 4 poin yang dimana efek atau manfaat yang bisa diberikan adanya proses dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu adalah sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja sekolah. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, adanya suatu akuntabilitas itu menghadirkan suatu kepercayaan terhadap publik itu sebagai suatu umpan balik gitu ya dalam peningkatan kinerja ataupun performa dari sekolah itu sendiri. Dimana jika masyarakat itu memiliki suatu nilai positif yang diberikan kepada mereka terhadap pihak sekolah, itu akan berdampak banget bagi pihak sekolah dalam kinerjanya. Apakah nanti menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Itu tergantung dari umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program ataupun perencanaan kegiatan ataupun perencanaan finansial ataupun perencanaan penggunaan sumber daya yang ada di organisasi sekolah. Ya, ini sangat dibutuhkan juga bagi pihak sekolah, di mana jika akuntabilitas dan transparansi itu dilakukan, maka perencanaan yang semula awal itu belum baik, maka ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kredibilitas sekolah di mana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Ini berarti bahwa jika terjadi suatu proses akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh sekolah, maka kredibilitas ataupun kelayakan yang dimiliki oleh sekolah itu akan lebih meningkat gitu ya. Jika transparansi dan akuntabilitas itu dilakukan dengan sebaik mungkin oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir, efeknya adalah akan mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwasanya akuntabilitas dan transparansi itu akan melihat suatu keberhasilan dari setiap program ataupun setiap perencanaan yang dilakukan oleh sekolah. Jika sekolah itu memiliki suatu perencanaan yang baik dan proses dalam pertanggungjawaban dan
transparansi kegiatan tersebut, maka akan berdampak kepada kualitas mutu dari sekolah tersebut gitu. Tapi namun jika proses ataupun dalam penyelenggaraannya itu tidak mendukung adanya suatu akuntabilitas ataupun transparansi, maka itu akan berakibat buruk ataupun berakibat negatif bagi suatu penyelenggaraan dari sekolah itu. Jadi intinya adalah efek dari adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan ini adalah pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah sehingga sekolah tersebut merasa lebih aman dan juga tentunya merasa diapresiasi oleh pihak publik dan tentunya bisa dipercaya oleh pihak masyarakat ataupun publik. Oke, demikian pemaparan materi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sekolah. Semoga kita bisa memahami materi tersebut dengan baik. Akhir kata, kami dari kelompok 9, mohon maaf jika ada suatu kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.